Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan Ustazah Maya. Hari ini teman-teman akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah izin menginformasikan aturan selama teman-teman menonton video ya. Yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi dan teman-teman boleh mencatat informasi yang menurut teman-teman penting. Silahkan teman-teman catat informasinya di buku catatan teman-teman. Yang ketiga, pastikan teman-teman merapihkan kembali alat tulis yang sudah teman-teman gunakan. Nah, di sini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 164, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu, dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, kita bahas untuk subtemanya ya. Keberagaman berasal dari kata dasar ragam. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi bermacam-macam pada kehidupan. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup ada makhluk hidup dan tak hidup. Di sini untuk makhluk hidup contohnya ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, sedangkan untuk tak hidup seperti ada kursi, kaos kaki, boneka, mobil, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman sudah paham ya membedakan antara makhluk hidup dan tak hidup. Nah, teman-teman, apa ya lingkungan itu? Lingkungan adalah kombinasi kondisi fisik antara biotik dan abiotik. Nah, apa itu lingkungan biotik dan abiotik? Kita bahas bersama-sama ya, teman-teman. Di sini, lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, komponen lingkungan biotik misalnya ada tumbuhan, ada hewan, dan manusia. Teman-teman boleh coba perhatikan. Di sini ada contoh dari komponen lingkungan biotik. Selanjutnya, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contoh lingkungan abiotik misalnya ada tanah, ada air, udara, dan sinar matahari.
Selanjutnya ada lagu tema. Nah, lagu tema ini liriknya terkait ciri-ciri makhluk hidup. Kita coba dengarkan bersama-sama ya teman-teman. Teman-teman boleh sambil menonton, sambil menyanyikan lagu temanya. Selamat mendengarkan. Allah Maha Pencipta, ku bersyukur padanya. Allah Maha Pencipta, makhluk hidup semua. Mari kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6 ciri, kita hafal bersama. Pertama, memerlukan makan minum sebagai sumber tenaga. Kedua, bernafas menghirup O2, membuang CO2. Ketiga, peka terhadap rangsang. Keempat, berkembang biak. Kelima, bergerak. Keenam, bertumbuh jadi lebih besar, lebih berat, lebih tinggi. Allah Maha Pencipta, ku bersyukur padanya. Allah Maha Pencipta, makhluk hidup semua. Mari kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6 ciri, kita hafal bersama. Pertama, memerlukan makan minum sebagai sumber tenaga. Kedua, bernafas menghirup O2, membuang CO2. Ketiga, peka terhadap rangsang. Keempat, berkembang biak. Kelima, bergerak. Keenam, bertumbuh jadi lebih besar, lebih berat, lebih tinggi. Alhamdulillah, teman-teman sudah mendengarkan lagu temanya. Teman-teman boleh memutar lagi videonya dan menyanyikan bersama ayah dan bunda teman-teman di rumah. Selanjutnya, kita langsung ke pembahasan Bahasa Indonesia, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, pekan lalu kita sudah pernah membahas tentang kalimat efektif. Nah, hari ini Ustazah izin mengulas kembali tentang kalimat efektif yang lebih lengkap. Sebelum kita ulas ke pembahasan kalimat efektif, teman-teman harus tahu dulu antara kata, kalimat, dan paragraf. Apa itu kata? Kata terdiri dari beberapa huruf yang mempunyai arti. Di sini ada contoh kata, misalnya jenderal, Sudirman, merupakan, pejuang. Nah, ini adalah contoh kata. Nah, untuk kalimat itu sendiri terdiri dari beberapa kata yang digabungkan menjadi definisi. Di sini ada contohnya, Jenderal Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa. Nah, sedangkan untuk paragraf terdiri dari beberapa kalimat, ya, bisa lebih dari 2 kalimat. Di sini contohnya, Jenderal Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya.
Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara kata, kalimat, dan paragraf. Membuat sebuah kalimat tentu bukan hal yang sulit bagi teman-teman. Namun, apakah kalimat yang dibuat tersebut sudah termasuk kalimat efektif? Pada dasarnya, sebuah kalimat dapat dibentuk oleh klausa yang terdiri atas subjek dan predikat dengan penambahan objek pelengkap maupun keterangan yang diakhiri dengan tanda baca titik, tanya, atau seru. Jika tidak tepat, penambahan-penambahan tersebut dapat membuat kalimat yang dibuat menjadi tidak efektif. Nah, untuk kalimat efektif, syarat atau aturan kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur-unsur kalimat, minimal subjek dan predikat. Nah, untuk subjek adalah pelaku, sedangkan predikat adalah kegiatan yang dilakukan si pelaku. Contoh, Luna sedang belajar. Di sini, untuk kata Luna itu sebagai subjek, sedangkan belajar itu predikat. Kemudian untuk contoh yang kedua, kucing itu sedang makan. Nah, pelakunya siapa? Kucing. Nah, berarti untuk kucing ini sebagai subjek. Nah, apa yang dilakukan si kucing? Sedang makan. Berarti untuk makan itu sendiri adalah predikat. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk syarat yang kedua, memerhatikan ejaan yang disempurnakan. Ya, atau disingkatnya EYD. Di sini maksudnya adalah ada ejaan, ada tanda baca, ada kata baku. Nah, teman-teman harus memerhatikan ejaan, tanda baca, dan kata baku untuk membuat aturan kalimat yang efektif. Nah, untuk contoh kata baku di sini ada apotek. Apotek itu kata baku, sedangkan kata tidak baku apotik. Kemudian ada atlet. Atlet itu kata baku, sedangkan kata tidak baku itu atlet. Selanjutnya ada bus untuk kata bakunya, sedangkan kata tidak bakunya ada bis. Ya, selanjutnya untuk syarat kalimat efektif yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat. Yang keempat, memilih kehematan kata. Maksudnya kehematan kata di sini kata-katanya harus ringkas, tidak berulang-ulang. Pastinya harus ringkas, ringkas, tepat, dan mudah dipahami. Selanjutnya, untuk ciri-ciri kalimat efektif. Kalau tadi ada syarat atau aturan untuk membuat kalimat efektif. Nah, sekarang ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, menghindari kata depan di, ke, sebagai, sebelum subjek. Ya, contohnya bagaimana ya? Sini Ustazah sudah berikan contoh kalimatnya. Di balai pertemuan, bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Nah, di sini ciri kalimat efektif itu menghindari kata depan di, tetapi untuk kalimat di sini ada kata depannya di balai, berarti ini contoh kalimatnya salah, ya. Harusnya yang betul bagaimana? Bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Nah, bapak-bapak di sini sebagai subjek, melakukan musyawarah sebagai predikat, di balai pertemuan itu sebagai keterangan tempat. Nah, ini adalah contoh kalimat yang efektif, ciri-cirinya. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang kedua, tidak ada subjek ganda. Maksudnya bagaimana ya tidak ada subjek ganda? Contoh kalimatnya di sini saya sudah berikan contoh. Pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa.
Nah, di sini kenapa ya? Kok salah kalimatnya? Oh, ternyata untuk pembangunan itu sendiri adalah predikat, jembatan itu sebagai subjek, ya. Untuk para pekerja objek dibantu itu predikat dan warga desa juga sebagai subjek. Nah, di sini ada subjeknya 2. Padahal seharusnya ciri-ciri kalimat efektif tidak ada subjek ganda, maksudnya tidak ada 2 subjek. Jadi, bagaimana untuk kalimatnya? Dalam membangun jembatan itu, para pekerja dibantu oleh warga desa. Nah, untuk membangun itu sebagai predikat, jembatan sebagai objek yang mau dibangun, kemudian para pekerja itu sebagai objek, dibantu itu sebagai predikat oleh warga desa. Nah, warga desa ini adalah yang melakukan dalam pembangunan jembatan, berarti sebagai subjek. Nah, di sini subjeknya untuk kalimat yang kedua ada 1. Nah, ini adalah contoh ciri-ciri kalimat efektif yang sudah benar. Nah, teman-teman, apa ya objek itu? Objek adalah yang dikenai pekerjaan atau sasaran. Ya, tadi untuk subjek adalah pelaku, kemudian predikat yang melakukan kegiatan, objek yang dikenai pekerjaan atau sasaran. Untuk ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga ada singkat dan jelas. Maksudnya bagaimana singkat dan jelas? Di sini contoh kalimatnya, mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Nah, di sini kenapa ya kok kalimatnya bisa salah? Seharusnya bagaimana contoh kalimat yang benar? Seharusnya mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Berarti ada kata yang harus dihilangkan, yaitu daripada. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang singkat dan jelas, tidak diulang-ulang. Selanjutnya, untuk ciri-ciri kalimat efektif yang keempat sesuai dengan pola kalimat. Contohnya, sirkus menonton Nina tadi malam. Nah, ini seharusnya yang menonton sirkus itu sirkusnya atau Ninanya. Seharusnya bagaimana contoh kalimat yang benar? Nina menonton sirkus tadi malam. Nah, untuk Nina ini adalah sebagai subjek, menonton sebagai predikat, sirkus sebagai objek, tadi malam sebagai keterangan waktu. Nah, selanjutnya untuk contoh, untuk ciri-ciri kalimat efektif yang kelima yaitu memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Nah, teman-teman harus perhatikan tanda bacanya. Dan ketika teman-teman membuat kalimat, seharusnya di awal kata atau awal kalimat itu menggunakan huruf kapital ya, teman-teman. Contoh di sini, adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Kira-kira kenapa ya? Kok kalimatnya salah? Seharusnya yang benar bagaimana? Adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Nah, teman-teman harus memperhatikan tanda baca yang tepat untuk menulis kalimat. Ya, di sini teman-teman perhatikan ada tanda koma di belakang kata membaca. Nah, kesimpulannya dari materi yang sudah kita bahas adalah kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, teman-teman, ke pekan lalu kita sudah bahas kenapa kita harus menggunakan kalimat efektif. Karena agar ketika kita berbicara kepada seseorang, maka pendengar langsung paham apa yang dibicarakan. Oh, ternyata pembicara mengatakan ABC dan pendengar juga memahaminya ABC.
Jadi penting kita belajar menggunakan kalimat efektif agar tidak terjadi multitafsir saat kita berbicara kepada seseorang. Untuk ibrah yang kita dapat hari ini adalah kita sudah sama-sama mempelajari atau mengenal keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kita patut bersyukur dengan keberagaman makhluk hidup yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, sehingga kita dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita, agar makhluk hidup tetap terjaga kelestariannya. Nah, di sini selanjutnya ada proyek yang harus teman-teman kerjakan. Di sini ada 2 proyek ya, teman-teman. Yang pertama, silakan teman-teman baca dulu teksnya. Ya. Kemudian, teman-teman tulis paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih. Ya, untuk pekan lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik dan jenis kata apa saja yang digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Tentunya teman-teman sudah paham ya. Silakan teman-teman buat paling sedikit 4 pertanyaan di buku tugas teman-teman. Dan untuk proyek yang kedua, teman-teman silakan baca tentang burung cendrawasih. Teman-teman silakan pahami untuk teksnya dan kemudian teman-teman jawab pertanyaan yang sudah Ustazah berikan. Ya, silakan teman-teman mengerjakan proyek pertama dan proyek kedua di buku tulis teman-teman. Setelah itu, teman-teman fotokan dan kirim di Classroom. Alhamdulillah, untuk pembahasan bahasa Indonesia hari ini sudah tuntas teman-teman. Pastikan teman-teman mempelajari kembali materi yang sudah kita bahas hari ini. Sebelum kita tutup pembahasan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai tuntas. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.